Bang, paling enak touring itu kemana sih? Di Medan atau di Aceh? Aceh. Sebenarnya paling enak di Sabang ya. Dora kita kemarin ke Sabang. Berarti kita kayak enak. orang Medan enaknya touringnya ke Aceh? Iya. Aceh. Karena tuh kalau kita touring, orang tuh tahu langsung minggir. Orang Medan? Aduh, gimana nih? Di Indonesia ini ada yang namanya anomali. Anomali ini yang tidak kita bisa bayangkan, yang dimana terkadang hal-hal yang kontra itu disenangin. Nah, zaman sekarang Terima kasih ya Wes sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Mereka bilang klub motor itu adalah soal solidaritas. Tapi kenapa di jalan itu klub motor ini sering dianggap biang masalah? Jadi sebelum kita meneka-neka mereka itu siapa, kita bakal kenalan dengan salah satu klub motor paling besar dan paling terpengaruh di Kota Medan. Siapa dia? Langsung ini dia. Abang-abang kita. Tepuk tangan dulu, Bay. Nah, siap. Jadi apa nama klubnya, Bang? Klub kami adalah ZX Owner Medan. Oke. Jadi kalian ini sebagai klub udah berapa lama sih maksudnya berdiri klub kalian itu? Kalau berdirinya itu 15 Januari 2024. Oke. Memang setahun lebih lah. Udah setahun Tapi terus berkembang dan semakin lama semakin viral and FYP kalau kata anak-anak zaman sekarang. Oke. Abang berarti ya ketua? Oh, bukan. Ya udah gini, coba lah perkenalkan lah kawan-kawannya biar Siap. tahu. Iyalah. Siap dari kiri atau ke kanan. Dari papi. Ah. Ya, saya Didi Agung Prabowo, tapi bukan anak presiden. Ah. Jadi saya itu ditunjuk jadi Anak motor. anak motor, bukan anak Pak Prabowo atau presiden. Jadi saya ditunjuk sama teman-teman ini jadi pembinanya di JOM ini, di klub motor ini. Nah, Kalau ini sendiri yang tengah? Ya, kalau saya Sandi selaku Kabid Humas dari Ya. ZX Owner Medan. Tapi yang ini kawannya? Saya oleh Parinduri, saya dari tim media. Ya. Tim media. Siap. Tapi gini, kan anak motor itu kan banyak dibilang di luar-luar itu ibaratnya pengangguran, nggak ada kerjaan, betul nggak sih? betul juga sih, tapi tergantung kita bagaimana. Kalau kau tengok-tengok kalian Menyikapinya. ini nggak mungkin pengangguran, sehat-sehat semua soal ini. Nah, itu Iya. dia. Jadi gini. Pengangguran kami, Bang, minta Ah. kerjaan loh, Bang. Jadi gini, Wak. Jadi kalau kita itu di pekerjaan tuh udah pusing, udah penat memikirkan kerjaan. Jadi kita harus nyari untuk happy-nya kita, untuk menghilangkan penat dari pekerjaan itu. Oke. Salah satunya di mana menyalurkannya ya di klub motor ZOM ini, ZX Owner Medan. Oke, jadi ngumpulnya seminggu sekali atau setahun sekali atau sebulan sekali? Wah, kalau kita hampir Ya, tiap hari kalau ya. jujur kita ada agenda selalu ya, namanya night ride atau malam berkendara. Night ride itu. Jadi kita tuh NR itu setiap Jumat malam Sabtu, setiap Oke. Jumat. Karena memang teman-teman itu setiap Senin sampai Jumat kan kerja. Ah, Nah, jadi malam itu memang kita melepaskan penat di oke. kerjaan dengan ngumpul teman-teman, kita night ride malam Sabtu dan San Mori hari Minggu, Hari setiap Minggu. Minggu pagi. Hari Minggu. Hari Minggu pagi. Jadi yang udah berkeluarga kayak mana ini hari Minggu? Nah, jadi memang kita selalu San Mori itu pagi jam-jam 6, kayak semalam lah kita ke Aceh Tamiang Langsa. Itu pagi. Awalnya jam 12, ternyata jam 6 sore. Nah, itu sempat ya dilempar juga lah kasur sama apa ya, koper teh. Koper isi baju. Hah? Koper isi baju juga. Dan Ya. itu warna biru pula lagi tuh, gimana? Tapi gini, Harapan kita sih jam 6 kita berangkat pagi, jadi jam 12 siang udah sampai di rumah masing-masing. Jadi sorenya sama malamnya udah jalan bersama keluarga. Atau siap. bioskop lah. Gitu. Gini, kalau kalian anak motor, maksudnya gini ya, ada nggak sosok kebahagiaan dalam motor ini nggak ada di klub lain? Siapa bisa jawab? Sebenarnya kalau kita sendiri kan, kebetulan kita kan pengguna ZX. Ah, Nah, jadi kalau misalnya kita yang pernah kualami ya, kami kan sering touring. Nah, jadi kalau kita lewat kayak kabupaten, nah biasa tuh anak-anak kecil, lebih ke anak-anak kecil. Jadi bang geber bang gitu. Kalau enggak nanti mungkin ibu-ibu banyak yang foto-foto, video gitu. suka. Jadi itu kebahagiaan buat kalian. Iya, jadi kita kan memberikan kebahagiaan, pahala juga kan bang. Berarti geber-geber di jalan kalian itu kebahagiaan buat kalian. Enggak, kadang kan gini kan, pas lewat bang geber bang gitu ya. Kadang geber kami geber, kadang enggak lah. Oh. Sama kayak bus, kan biasa minta, Om, Bang, telolet, Om telolet Om. Kurang lebih sama itu. Bukan kita telolet di jalan, cuma kalau di request karena kesenangan dari anak-anak ini kita geberkan. Siap. Terus gini, kalau masa-masa pahit kalau jadi anak motor apa?
Masa-masa pahitnya memang Mas, jujur masa pahitnya adalah sama keluarga, Ya. istri dan anak. Karena waktu kadang-kadang Senin sampai Jumat kerja kita harus motoran, kadang-kadang touring. Nah, touringnya pun nggak dekat-dekat, jauh. Kadang-kadang kayak kemarin terakhir kami ke Bandung, ke Jogja, nah, ke Sabang, memang jauh. Itu yang jadi masa-masa bagaimana menyikapin keluarga. Karena Nah, ya kadang-kadang kita pinter lah kita Ya. pinter ya. Agak-agak dikasih lah entah baju ya uang-uang sita sebagai pengganti lah. Iya. Jadi itu. Oh, berarti belanja apa? dulu ya. Uang belanja Ah, itu dikasih wajib. Ya kayak kemarin kan kita touring katanya San Mori supaya pulang sore. Ya kena juga koyak udah Iya, dipakai kan apa ke mall gitu kan. Jadi kalau orang rumah bercakap banyak, jangan kasih geber ya kan? Kasih Ya. diam. Kasih ber. Wah, wah. Siap. Iya. Terus gini. Ada nggak komunitas kalian ataupun member kalian ataupun ya anggota kalian lah, gara-gara gabung ke klub motor sampai dia itu ibaratnya rumah tangganya cekcok gitu. Oh, jadi ada pengalaman sebenarnya. Ada Ya, pengalaman. ya, Ada pasti pengalaman. ada. Member kita Semua kita klub nggak pasti bisa sebutin ada. lah. Enak juga takutnya tersinggung beliau. Nah, beliau itu kita habis dari ada teman salah satu member itu ngundang kita makan kambing bersama. Jadi makan kambing, langsung touring kita, bukan touring lah, langsung naik trek, langsung jam 12 selesai, kita langsung ke Brastagi ke atas, ke Hilpak, ke mana atas tuh, penetapan. Beras lagi. Brastagi, itu memang kenyataan. Habis itu pulang jam 6 rupanya, jam 5. Karena kelamaan ngobrol-ngobrol nongkrong, pulangnya berantem cerai. Nikah lagi tapi sekarang alhamdulillah ya Alhamdulillah. lumayan lah. Jadi gini, kalian kan sesama member nggak mau membantu support kawan kalian itu kalau ketimpa masalah. Oh, udah kita backup. Backup. Baru-baru ini ada yang kita juga salah voice note. Padahal di Jom ini paling sayang sama istri keluarga, sama anak-anak. Ini kita paling sayang, nggak pernah main cewek, nggak pernah aneh-aneh. Karena nggak boleh. Di framing kita nggak boleh Ya. ada cewek. Oke, kalau Itu salah satunya. oke, Serius, itu ditekankan. dikatakan. Itu. Ya, Kalau di ajan, kalau yang aturan muslim, klub kami. sholat dulu. Kalau yang minggu ke gereja dulu ya. Kita temenin di luar. Makan, itulah hebatnya Jom ini. Tidak boleh ada wanita di saat ajan sholat berhenti. Nah, di saat gereja apa? Ada yang mau ke wihara silakan. Nah, jadi Kita semua ada. Oke. silakan. terus inilah toleransi ini. Jadi saat yang muslim sholat, itu yang non muslim itu membantu, menjaga. Kan gear kita kan lumayan lah anggap ya. Kayak ada helm, ada alat bantu dengarnya dan lain-lain. Nah itu dijagain. Oke. Jadi kita yang muslim sholatnya tenang karena ada Dijagain rekan-rekan supaya kita. nggak hilang, ya. Betul, betul. Kita kan memang ada pakai helm ini kan safety semua, pakai pectol tuh. Nah, beli pectol tuh di Motovers. 88 ini dia contohnya. Oh, nih. di sini. 88 iya di sini nih Motovers. Berarti anak motor sering sini. Sore wajib. Gila. Kalau nggak sih karena ada diskon. Bagi anak-anak teman-teman Jom Hah? yang beli di sini diskonnya besar. Tapi kalau nggak Jom ya makanya buat pengguna JetX di Medan harus datang masuk Jom. Kalau di Jangan luar itu swasta. swasta. Di sini ada gajinya. Wah, Masuk Jom jadi negeri ya. jadi negeri dia, PNS biasanya. Aku Siap, tengok pun lanjut. elemen mantap kali. Iya, kita ngomong di Pekpal tuh kan, berhenti sholat Jumat, berhenti Ah. semua, karena kita kan tersambung semua, terkonek, Iya, pakai kardo. iya, iya. Itu dia keren. Kardo beli di mana? Di Motovers L88 bos. Ini dia, ini salah satu produk minum. Kita minum lah, Wak. Oh, iya. Minum. Ini. Oh, jadi di Salah sini satu jual minum juga? Ada Ada. kafenya. Brim Bentar Brew. lagi kita doain coming soon nanti ada dosmir lah kita doain. Cuci motor. Iya. Buat kalian juga helm-helm bisa cuci sini juga. Iya, betul. Dan harganya terjangkau. Masuk Jom lebih diskon lagi. Nggak masuk Jom wassalam. Oh. Selesai hidupnya. Ya, itu Siap. pilihan kembali teman-teman. Aduh, gimana nih? Lah? Tapi Zoom ini kan nggak di Medan aja kan? Jadi kalau Zoom itu hanya ada di Medan, tapi di daerah lain kita terkoneksi. Ah. Jadi setiap kota tuh ada cabangnya masing-masing. Contohnya di Jakarta ZOJ, Ah. ZX Owner Jakarta. Oke. Di Bali ZX Owner Dewata. Ah. Di Bandung. Kalimantan Selatan Zox. Oke, banyak ya. Banyak. Banyak di Jogja Kita kemarin. ada sekitar 32. Jadi saya juga sebagai pengurus di lintas semua Indonesia, JOI namanya. JTS Owner Indonesia. Nasional. Kalau Bang Sandi tadi cerita ada hal-hal positif ketika gabung dalam sebuah klub motor. Contoh kalau ada sholat, kita berhenti, sholat bareng. Ada nggak hal positif lainnya di klub kalian? Oh, yang belum pasti. kalian sampaikan? Jadi Apa gini, lainnya? ini karena keuntungannya di antara kami ya, karena ini ya harga motornya lumayan ya, Ya, lumayan mahal. ya, Jadi yang beli ini memang rata-rata sudah mapan ya, dan sudah profesinya sudah matang. ya. Jadi di antara kami semua tuh udah saling konsultasi. Ya. Di antara Zoom nggak pernah ada konsultasi berbayar. Oke. Contohnya di saya di bidang hukum, Ya. di kawan saya di bidang kedokteran, Ya. di kawan saya di bidang perlistrikan. Nah ini Anak motor ngeri-ngeri semua ya. Jegang kalau Iya. Apa? kalau kata Wagen, kalau dikelistrikan
jegang. Jegang. Jadi kalau jegang, telepon Wak ini. Nah, iya, Iya, aman. terus jadi ketika orang gabung ke komunitas motor kayak kalian ini, ada nggak kebaikan yang mereka dapatkan? Selain ya koneksi mungkin kan? Ya. Ada lagi yang lain? Sebenarnya kami membantu teman-teman. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya kumpulan klub ini adalah kita sebenarnya dasar pertama adalah setes dengan kerjaan, dengan sekolah dan kuliah dan semua sebagaimananya problematika yang dalam keluarga. Iya. Tapi kita ngumpulin sebenarnya happy. Sebenarnya Iya. pertemanan aja, nongkrong, riding, pulang dengan senang gitu. Itu menaikkan tingkat imun pertama. Oh, Terus iya. kedua, Biar nggak stres lah. yang kedua, sebenarnya kita adalah menjaga silaturahmi, memperbaiki teman. Karena gini, pepatah mengatakan nenek saya, itu mengatakan 1000 teman tuh kurang. Oke. Satu musuh terlalu banyak. Nah, itu sangat penting. Jadi kita Iya. memperbanyak teman, memperbanyak kawan, relasi, networking, jaringan, itu memperbanyak rezeki kita. Nggak tahu nanti dari mana aja. Contohnya Bapak ini, banyak nih. Hukum, Oh, ini dokter, kalau tegang, PLN. Selain Iya. itu, kita di Zoom ini saling membagi informasi. Oke. Jadi misalnya di mana helm mana di mana yang bagus, aksesoris mana yang mantap, Seputar dunia motor lah. seputar dunia motor. Terus Berbagi informasi. sering ada masalah, contohnya lama nggak dihidupin, jadi nggak bisa di start. Yes. Nah itu di mana? Oke. Ada tombol lampu-lampu yang nyala, Iya. tegang kita di jalan takut. Ah. Nah ini gimana betulinnya? Oke. Informasinya pasti dapat. Contoh gini, salah satu Oke, saya tambah siap. lagi. Jadi kemarin kita touring, ada yang sakit teman kita. Mungkin dia karena kecapean, dia kerja, Iya. ada kerja di tempat mana, nah, saya nggak bisa sampaikan. Ah. Nah, jadi dia sakit, kecapean, tapi dia pengen touring. Oke. Sakit. Pak dokter lah yang baik, bawa obat-obatan. Selesai semua masalah. Udah mengatasi masalah tanpa masalah lagi. Jadi dengan masuknya ke klub, jadi makin berkembang lah Berkembang. dunia perkawanan, Pertemanan, relasi, relasi, betul nggak? networking. Tapi gini bang, kalau abang ini lah ya kan, pertanyaan tuh abang ini karena abang ini belum ada cerita aku tengok juga. Bener nggak sih bang, kalau anak klub motor itu sering arogan di jalan? Gimana menurut abang? Sebenarnya enggak ya. Kalau dari kami sendiri, kami itu enggak pernah yang namanya arogan. Atau mungkin gini, ada pembedanya mungkin antara klub motor sama geng motor. Oh, beda itu bang. Beda. Ah. Jadi geng motor itu kan, itu yang dia sering ngebegal, Oh, bawa bendera. oh itu Nah, geng motor. Itu geng motor, kalau bahasa di Medan ya. Ah. Nah, kalau klub motor itu yang kayak kita gini gitu. Logikanya kan kita ini kan rata-rata udah berpendidikan. Iya. Jadi kalau untuk geber-geber gitu kayaknya terlalu norak gitu. Iya. Iya. Siap, mungkin itu aja ya. Jadi gini, anak motor suka bawa-bawa bendera itu kan. Tapi ngerti nggak sih makna dari organisasi mereka itu? Kenapa harus bawa-bawa bendera gitu? Jadi sebenarnya bukan masalah bendera. Bendera ini kan sebenarnya oknum yang di backup sebenarnya. Oh. Karena apa? Kita nggak tahu lah, kita nggak menyalahin Bendera secara mana yang bendera. dibawa? Jadi bendera ada yang kita bilang OI, kadang-kadang slang, kadang-kadang bendera JMDK. Nah itu sebenarnya identiknya dengan sebenarnya ya itu tadi puber, masa di mana remaja itu yang paling gampang dicekokin atau dimasukin oleh hal-hal yang di luar sana. Dan Iya. itu termasuk salah satu ada juga yang backup oknum di belakang. Betul. Ya kita nggak tahu, saya juga nggak tahu bisa bicara itu. Tapi yang jelas kami di sini happy menjaga silaturahim, siapapun berteman silakan Ya. mencari informasi sama-sama. Jika ada masalah saling backup itu loh pada dasar itu. Dan kami ingat, kami kalau kayak kemarin kebanjiran di Kota Medan, kita mencoba menyampaikan ke pemerintah nggak ini. Kami jalan sendiri, jadi bakti sosial ke pondok pesantren, Panti ke asuhan. panti asuhan, termasuk kebanjir kita bagi-bagi sembako gratis. Tapi kalian tahu kan, motor kalian itu kan bising kali itu. Itu kan mengganggu orang. Kalian kan dikatakan udah dewasa. Nah, sebenarnya kalau di tempat yang beberapa ada yang nggak suka dengan hal itu. Ah. Tapi kalau anak-anak kecil senang. Om, limit. Kita pun bingung. Kita kadang jangan. Paling saya halo salam gitu. Ah. Kita berbuat baik sama semua orang. Karena kadang-kadang kebaikan kita salah artikan nama orang. Makanya kita berbuat baik terus gitu. Apalagi nggak berbuat baik. Oke. Itu dia, Wak Geng. Jadi kita tetap aja nothing tulus aja, jalanin aja hidup ini gitu loh. Pasti ada pro dan kontra. Iya, pasti Betul. ada pro kontra. Terus gini bang, lebih mana enak ya? Kalian Jack X ini kan 250. Ya. Belum dikatakan Mogi kan? Belum Kan? dari Gini, kalau abang-abang kalian pernah nggak masuk ke klub Mogi, motor gede, motor-motor besar gitu? Nah, mungkin abang ini ada sedikit salah. Ah. Jadi di Zoom ini Ah. bukan ZX 25R. Oh, semua? Iya, dari Oke. semua tipe Z. Oke. Semua Ninja, Kawasaki Mau Ninja, besar pun boleh? tipe Z boleh. Ada Oke. Z400, Oke. Z800, Oh. Z900, Nggak Z600, dibatasi ya? Z1000, Tidak. Subomi, itu Saya juga ada. tambahin, saya tambahin. Jadi di dalam VOIDT kita jelas di situ. Jadi pengguna Jet atau Jet X
dari 250 cc up sampai 1400. Oke. Dan bahkan yang pakai A2 pun boleh. Siapapun sebenarnya kita nggak membatasin ZA, tapi memang di member kita ada 2 grup. Iya. Satu member itu yang pengguna user Z atau ZX. Mm-mm. Satu lagi forum kita nggak terbatas sama siapapun. Ada yang pengguna X-Max, ada pengguna yang apa 2 tak itu silakan. Di luar JTX boleh masuk. Boleh, tapi Terus di lebih forum, happy. bukan di member. Kalian kan sering keluar kota tuh. Lebih banyak geng motor di Medan atau di Aceh menurut Abang? Oh, menurut saya memang Medan sih. Cuman Aceh kita ada member kita di Aceh gabung sama kita, makanya kita ke sana kemarin. Oke. Dokter juga. Dia gabung ke sini. Iya, Dokter Raffi. Makasih Dokter Raffi. Oke, berarti dia datang gabung dengan kalian. Berarti di Aceh kurang banyak geng motor. Ya sebenarnya dia datang ke sini sebenarnya ke Herman 88 ke motor terus belanja. Oke. Jadi kita sama kita. Karena di sini juga menyediakan juga servis-servis juga bukan servis sih, Aksesoris. Aksesoris. Jadi dia ketemu, dia belanja di sini, datang yang punya CEO-nya Bapak Herman namanya. Nanti mungkin temuin dia. Nah, itu bisa semua aksesoris ada. Mau double disc, mau Brembo, mau WR3 semua ada. Jadi belanja di sini murah. Makanya masuk JOM ada diskon. Nggak masuk JOM wassalam. Itu ya. Jadi gitu. Siap. Jadi ketemu disuruh ke JOM. Ada IG kita. Apa Siap. IG kita Pak Dorok? Pak Dorok? IG kita ZX Honor Medan. Oke, terus gini Bang, kan di luar itu kan banyak orang tanya, alah kalau motor-motor 2 tak ataupun motor-motor cc kecil sering ditangkap polisi. Kayak motor-motor kalian nggak ditangkap polisi, bener nggak sih motor besar itu nggak ditangkap polisi? Dora Pak Silinder gimana? Sebenarnya kita Ditilang ya juga? ditilang, cuman kita kan harus mematuhi peraturan. Namanya undang-undang kan, kayak kita pasang ya BK gitu, helm, spion harus kita lengkapi lah peraturan Indonesia. Oh, Dan kita- membawa surat-suratnya. Ibaratnya gini, berarti nggak ada ya pengecualian ya? Oh, Nggak ada. motor- Kalau itu nggak ada. motor bebek kena tilang, Nggak ada. motor besar nggak ada kena tilang. Kita kena tilang juga. Ada kena tilang juga? Ada. Tilang juga. Kena tilang juga ya? Iya. Siap. Terus gini, kalau kalian tadi dia cerita ada bantu bencana, anak geng Sosial, iya, sosial. sosial kalian itu bantu-bantu orang, terus gitu kan. Tapi tapi kenapa yang viral itu malah aksi ugal-ugalan anak motor ini, bukan sosial kalian? Nah, memang gini, ini saya tambahin ya. Di Indonesia ini ada yang namanya anomali. Anomali ini yang tidak kita bisa bayangkan, yang dimana terkadang hal-hal yang kontra itu disenangin. Nah, zaman sekarang kan netizen itu senang dengan hal-hal yang kontra. Contoh, banyak hal yang kayak goyang-goyang itu yang Iya, itu hal-hal yang mungkin nggak masuk di akal. Apa sih inputnya apa? iya. Apa hierarkinya apa? Tapi Iya. itu tadi terjadi. Adalah anomali yang dimana orang yang suka kontra, yang suka sensasi, Oke. kontroversial. Oke. Kami awalnya Wak Geng, kami mau masuk tol, Ah. tapi dipikir-pikir ada sahabat kami. Ah. Nah, itu dia pakai A2 memang. Tapi hati-hati, nah, ada penjara 2 tahun, 2 bulan dan 500.000 dendanya. Nah, Bahaya juga kan. Nah, itu Iya. yang kita pikir. Tapi kan bisa jadi suatu kontroversi atau viral. iya. Benar nggak? Betul. Itu kan Wak kan cerita tol. Hmm. Oke. Kalau Wak sendiri setuju nggak ya maksudnya pengguna motor di Indonesia itu bisa masuk tol seperti Malaysia? Sebenarnya kami setuju. Karena itu merupakan jalan bebas hambatan dan motor kita tuh memang mau memacu lebih cepat lagi daripada di jalan umum. Tapi ya inilah kita harus mematuhi undang-undang peraturan negara. Memang sudah ada beberapa perwakilan rakyat dari DPR RI yang menyampaikan hal ini untuk sepeda motor cc berapa ke atas boleh untuk masuk dari jalan tol. Ya kita doakan aja bisa tembus. Cuma kan ada proses gitu. Ada rapat dengar pendapat, ada persetujuan lagi. Dari partai. Nah, nanti oke. kita tunggulah bagaimana Berarti hasilnya. lagi proses lah ya. Sedang proses permohonan. Terus gini, tadi kan cerita juga kembali bahwasanya kalian touringnya keluar sampai ke Kota. Aceh, keluar kota Ya. gitu kan. Bang, paling enak touring itu kemana sih? Di Medan atau di Aceh? Aceh. Sebenarnya paling enak di Sabang ya. Dora Iya. kita kemarin ke Sabang. Berarti kita kayak enak. orang Medan enaknya touringnya ke Aceh? Iya. Aceh. Karena Karena jalannya lebih lebar. lebih lebar, lebih Aspalnya bagus, lebih aspalnya mulus. bagus, itu. Oh, Tambah Kita lagi, Pak, akui lah. Apa pantainya? Pantai. banyak View-nya pantai, tuh enak. kan. view-nya enak. Iya. Terus warga Aceh tuh kayaknya Welcome. orang tuh berkendara welcome satu. Oke. Berkendara orang tuh kalau kita touring, Hah? orang tuh tahu langsung minggir. Orang Medan? Ya, enggak, baik Ada juga lah. baik Cuma ada juga. beberapa oknum Sebenarnya juga. kalau di Sumatera Sama Utara itu juga. khususnya Samosir. Cuman Itu kan ah. jalan kita kan kalau untuk Medan kan namanya kota kan kecil. Iya. Kita kan terlalu Ya kan- padat. Kan kalian ke keluar kan banyak juga. Bukan, itu kan jalan provinsinya. Iya. Nah, jadi lebih ke pinggir gitu. Lebih mengerti berarti orang Aceh Iya. gitu. Iya, lebih Orang mengerti. Medan nggak ngerti. Ngerti juga. Oh, ngerti juga. Dan Memang motor masukan juga pemerintah kayak kita aman Samosir, misalnya. Wak Geng. Ah, Jadi bisa kita Mosira.
Sama kita kemarin Medan. lewat tele. Nah, Ah. memang jujur aja perbedaan bukan perbedaan, saya nggak mau bedain. Cuman artinya di Sumatera Utara ini masih ada namanya pungli. Jadi Oke. sekarang buat apa ini? Katanya Ya. mereka buat masuk sini. Seperti kemarin kita ya. Oke. Di Aceh nggak ada, malah welcome mereka, malah seneng. Ah. Malah mereka foto. Boleh nggak bang? Izin foto dulu. Tak boleh ya? Boleh, boleh. Oh, Jet ke Aceh, jet. Oh, Jet. Berarti- Di sini Berarti nggak, dia gini, kita kesimpulan. suruh berhenti berapa hitung 20.000 kali berapa tuh? Ini untuk apa? Mana kertas distribusinya? Untuk warga sini katanya. Oh. Ya intinya pengembangan lah, pembinaan. Oke. Nah ini penting buat Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Ah. buat pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu. Dan Ini yang disampaikan adalah anak-anak pecinta motor. Kayak kalian ini kan adalah klub motor. Jadi Iya. orang-orang berpengaruh. Terus kalian kan banyak datangin hal tempat-tempat Iya. baru ya. Ya, betul. tempat wisata lah. Berarti- Wisata Dan lah. kami mempromosikan juga Mempromosikan sebenarnya. juga. Mempromosikan Sebenarnya kan juga. mempromosikan keindahan alam. Karena kan kita juga ada FG, fotografer kan, Ah. kayak Executive Ride namanya. Iya. Itu terus ada juga Focus People, ada juga Black Light. Itu dia jujur aja, kami pakai drone juga. Yang dimana di situ kita selalu ada dokumentasi di mana kita berada, kita berangkat selalu ada. Oke. Nah, tapi itu tadi kita buat untuk Dinas Pariwisata, maaf ya, pemerintah Sumatera Utara harus juga membantu juga gitu loh. Kita support juga dari sisi SDM-nya, kasihlah dia seminar atau juga apa ya namanya beberapa edukasi buat SDM yang di daerah. Karena Siap. sayang banyak kejadian, contoh di Danau Toba Prapat. Orang-orang malas ke situ kenapa? Karena tadi banyak pungli, banyak ribut. Ada lagi, Ah. apa yang di atas beras tagi itu, Puncak 2000 tuh. Ah. Ya. Wah, tadinya sempat viral tuh kan, bagus tempat wisata, dekat dari Medan. Iya. Tapi sejak punglinya banyak sekali, mulai tutup. Ya gini, kalian yang orang Medan aja malas gitu. Iya. Lebih mending kalian datang ke Aceh main-main. Nah, Berarti kan koreksi. buat Ya. pemerintah juga Betul ya? gitu. Betul, Betul ya? Gitu. Betul kan? Tapi harapannya ya Ah. kita siap di JOM ini membantu pemerintah untuk sama-sama Kalau gitu diperlukan. kan. Ya, kalau dibutuhkan. Iya. Nah, kadang-kadang ya memang pemerintah harus buka kaca, Iya. buka mata juga. Iya. Jangan bias aja, jangan tabu hal ini. Iya. Hal ini harus disampaikan juga gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Sebenarnya kita harus kompak gitu. Kompak. Ya. Terus gini. Kolaborasi lah. Kolaborasi sinergitas. Biar jangan terlalu panjang kali Itu video sumber kita. berkah. Oke. Terus gini. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Ada nggak menurut kalian kalau pemerintah ingin berkolaborasi dengan kalian, ada hal apa yang bisa kalian kolaborasikan dengan pemerintah? Dora main dulu. Sebagai geng motor atau klub motor di Medan. Supaya bisa mendorong apa namanya? Ya maknanya kinerja pemerintah. Ada nggak? Apa yang bisa dikolaborasikan dengan kalian? Mungkin kalau untuk aku sendiri ya, Iya. untuk kita sendiri, Ah. kita coba ngerangkul anak-anak muda. Ya. Nah, untuk ada tempatnya, kayak balap kan sirkuit kita ada di Pancing. Berarti kan pemerintah udah aware Udah emang. sediakan, ah? Iya, cuman kan terkadang pas di kayak malam naik ride, Ya. terkadang kan memang anak motor ini sebenarnya bagus, Pak. Ah. Cuman terkadang yang kayak saya bilang itu, geng motor itu yang buat dia ribut. Soalnya kan memang terkenal di Medan ini, geng motornya suka. Iya. Iya. Nanti emang geng-geng udah. Glenn. Lah, Beda lah, beda kita jauh malah lah. justru orang-orang yang geng motor atau apa kita rangkul, kita kawan. Tapi Iya. mereka beda. Itu tadi ada oknum yang Oknum, beberapa ya, oknum sebenarnya. Iya. Itu oknum individu personal, bukan mereka. Sebenarnya mereka Iya. ini sebagai boneka aja. Ya oke lah kalau Kita kita, bilang rangkul. kayak gitu, nanti kalau pemerintah minta tolong sama kalian untuk kolaborasikan untuk mencegahnya hal-hal biar mengurangi pembegalan antar geng motor ini bisa nggak kalian bagi? Bisa. Bisa. lah. Pertama, Kita kan bisa rangkul-rangkul kawan-kawan kita dari komunitas lain. Ada yang mau disampaikan lagi bang? ya jadi kita pun akan menetapkan tuh adanya safety riding. Ah. Jadi sebelum berangkat tuh kita pastikan kita memakai helm, kita menggunakan jaket, Ah. menggunakan sepatu, Ah. dan pelindung-pelindung lainnya. Iya, betul. Juga di jalan itu kita ada mempelajari kalau kita kan rame-rame ya, Ya. itu ada kode-kode tangan tersendiri. Iya. Nah, jadi itu Stop. benar-benar kami jalankan dan Iya. kami juga bekerja sama juga ada dengan kepolisian dan dari klub-klub besar. Contohnya, Contohnya silakan. seperti kayak IMI Sumut, kita kerjasama sama Bang Oke. Harun, ketuanya kan Pak Harun. Iya. Nah itu kan Harun Mustafa itu adalah ketua IMI Sumut, Oke. pembinanya Pak Jack gitu Iya. kan. Nah harapannya kita bisa bergandengan tangan bersama Iya. antara klub motor Sumatera Utara, Kota Medan maupun Sumatera Utara bekerja sama, berkolaborasi, Iya. sinergi. Itulah. Nah, sama teman-teman sama IMI, Iya. sama klub motor dan sesama pemerintah gitu. Bergandengan tangan untuk sumber berkah. Itu aja sih. Siap, sebenarnya. itu dapatin ya. Kalau tadi adalah pertanyaan terakhir, Ah. aku akan menambahkan meminta dari kalian sedikit aja. Ada nggak motivasi dari kalian sebagai anak geng motor untuk mereka yang nonton? Nah, Siapa yang mau Mas sampaikan? Andi. jadi motor itu enak kali.
pas panas nggak kehujanan, pas hujan nggak kepanasan. Oh, itu dia. Keren juga ya, Iya. tapi kok agak lucu ya. Kalau abang ada nggak motivasi supaya orang ini? Sebenarnya kalau untuk kita yang anak muda ini, kan kebetulan umurku muda. Kenapa? Jangan ngomong umur lah di sini. Enggak, Dora. soalnya kan aku kan emang Iya. betul-betul aku sendiri. Iyalah, kan motivasi betul-betul untuk juga ini biar ini. merasakan. memang betul-betul nabung, Bang. Iya, untuk betul. jadi gini. Iya, betul-betul nabung ya. Nabung lah, Pak. Iya, oke. Memang kerja keras Iya, kan, betul. bukan minta papa mama Iya, kan. betul. Nah, Motivasi orang tua ini biar iya, bisa jadi. kalau bisa kita itu kerja keras, Ah, jangan pernah malu, ah, jangan gengsi, ah, kerjai aja apapun itu. Kalau bisa semangat, oke. berdoa juga. Oke. Nah, usahakan kereta kalian itu lebih mahal daripada mobil kalian. Kan motor abang ini ngeri. Iya, nih. memang itu. Ini ngeri nih. Kalau abang motivasi Memang orang ini. memang terkadang saya sampai nggak suka motivasi, nambahin aja. Rindu itu berat, tapi lebih nggak rindu lagi kalau kita nggak motoran. Oh iya. Sebenarnya itu dia. Jadi Siap. memang pada dasarnya buat teman-teman semuanya apa ya, tinggalkan kayak narkoba atau joget-joget nggak jelas di speaker tuh, nyembah Iya, speaker. Sebenarnya kita ya gabung aja sama kita nih Jom. Pokoknya di Jom aja. Kita akan kasih edukasi yang enak, yang baik, ada networking jaringan. Karena jujur, Bang Nodi Wageng ya, jujur aja. Jadi memang di Jom ini semua kita ada sekitar 80 nih. Iya. Tinggal 8 lagi nih, ada orang yang masuk 88. Jadi memang kita ini berbeda profesi, jabatan, angkatan, tapi kita hilangkan semua. Mau dia mau A, B, ada bupati juga masuk, kita nggak mau gitu. Kita semua sama. Oke. Kalau udah masuk di Jom, tinggalkan semua harta, tahta, mau martabat apapun nggak ada. Semua sama rata. Semua sama rata, semua rasa, semua memiliki. Siap. Rasa memiliki yang sama semua di Jom itu. Kurasa itu aja ya. Itu aja. Tapi gini, nanti kalau video kita ini ramai Ya, dan oke lah. dicintai banyak oleh pemirsa penonton YouTube kita, Ya. kita buat lagi sesi-sesi berikutnya. Oh iyalah, Siap. wajib lah. Cocok, geng? Cocok. Cocok, oke. Tapi sebenarnya kita minum dulu Iya, lah. minum. Ini makasih buat Motopur dan Brembeo nih. Iya, udah kasih Ini kita minum. iya enak banget nih. Baristanya namanya Roni. Itu paling enak. Oke? Roni ya. Roni. Oke, siap. Pasar Aku Ibu. tutup ya. Siap. Terus silakan. Jadi kalau klub motor itu jelas punya posisi positif, tapi nggak bisa tutup mata dengan sisi gelapnya juga. Menurut kalian, anak motor tagline itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Aku minta komentar kalian yang jujur di kolom komentar di YouTube-ku ini. Ya, supaya kita punya bahan lagi untuk diskusi berikutnya. Cocok, Wageng? Cocok. Aku Nadi Wageng dan ini ZX Owner Medan, mainkan!